Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Dwi Supriyanto dengan NIM 2212000378 dari Prodi PGMI angkatan 2022 Universitas Alma-Ata yang berada di Jalan Brawijaya nomor 4. Di sini saya akan tag video untuk memenuhi tugas dari Ibu Nikmah Afifah. Saya mengambil yang mata kuliah pendidikan multikultural dengan tema pembelajaran humanis menurut Jürgen Habermas. Yang pertama, kita mengenal dulu siapa itu Jürgen Habermas. Jürgen Habermas adalah seorang filsuf dan sosiolog Jerman terkemuka. Lahir pada tanggal 19 Juni 1929 di Düsseldorf. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam generasi kedua mazhab Frankfurt dan salah satu pemikir paling berpengaruh di bidang teori sosial dan filsafat kontemporer. Pendidikan tingginya beliau Jürgen Habermas ditempuh di Bonn, Göttingen, dan Zurich, dan ia meraih gelar doktor pada tahun 1954. Habermas pernah menjadi asisten Theodor Adorno di Institut Penelitian Sosial Frankfurt dan menjabat sebagai profesor di Universitas Heidelberg dan Frankfurt. Ia juga menjadi direktur Institut Max Planck dan mengajar di berbagai universitas ternama termasuk di Amerika Serikat. Ia dikenal karena pemikiran tentang ruang publik, rasionalitas, komunikasi, dan demokrasi deliberatif. Karya pentingnya antara lain The Theory of Communicative Action, Knowledge, and Human Interest, dan The Structural Transformation of the Public Sphere. Habermas berkontribusi besar dalam kritik sosial modern dan pembelaan terhadap nilai-nilai demokrasi liberal. Selanjutnya yaitu pendidikan humanis. Secara etimologis, humanis berasal dari kata Latin humanitas, yang artinya pendidikan manusia. Humanis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang yang membedakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik berdasarkan asas perikemanusiaan serta pengabdi kepentingan sesama umat manusia. Pembelajaran humanistik adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan individu secara utuh, baik secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pembelajaran ini menekankan pada pentingnya pengalaman belajar yang bermakna dan relevan dengan kebutuhan dan minat seorang siswa. Selanjutnya, pembelajaran menggunakan teori humanistik adalah untuk membentuk kepribadian, mengubah kesadaran, sikap, dan menganalisis fenomena sosial yang sangat cocok untuk diterapkan saat ini. Pembentukan karakter sangat penting dan harus diperhitungkan. Dalam hal ini, siswa diharapkan
memecahkan masalah apa pembatasan pendapat. Pendidikan humanistik sebagai modal pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan bertujuan untuk menempatkan manusia pada posisi yang baik sebagai makhluk multidimensi dengan sejuta potensi. Potensi tersebut dapat dikembangkan dengan baik lagi. Terus selanjutnya pandangan Jurgen Habermas terhadap humanisme. Jadi Habermas setuju jika humanisme adalah hal yang penting, namun tidak bisa hanya menggunakan akal sebagai alat ukur. Menurutnya perlu beberapa pengembangan seperti saling berkomunikasi, saling mendengarkan, dan mencari pengertian bersama. Humanisme harus dijalankan lewat percakapan dan demokrasi. Habermas ingin agar nilai-nilai humanis dilaksanakan dengan proses demokrasi dan terbuka lewat paksaan atau keputusan sepihak. Terus yang selanjutnya ada pendidikan non formal dan pendidikan non formal dan bagaimana penerapan pendidikannya. Pengertian penerapan pendidikan multikultural dalam pendidikan non formal. Kita kenal dulu apa itu pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Untuk cara penerapannya, pendidikan multikultural dalam pendidikan non formal, yang pertama pelatihan kursus dan keterampilan. Dalam pelatihan ini dapat dilakukan melalui workshop ataupun kursus. Penerapan pendidikan multikultural dalam pelatihan ini dapat berupa menciptakan pendidikan inklusif menggunakan materi atau contoh yang mewakili berbagai budaya dan mendorong kerja kelompok antar budaya. Terus cara yang kedua adalah kegiatan Karang Taruna atau komunitas remaja. Penerapan pendidikan multikultural dalam kegiatan ini antara lain membuat acara budaya, mengadakan diskusi atau kegiatan nonton bareng, dan memberi ruang setiap anggota untuk bercerita. Terus yang penerapan yang ketiga yaitu pendidikan keagamaan non formal. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara TPA atau sekolah minggu. Penerapan pendidikan multikultural dalam kegiatan ini antara lain pengajaran nilai-nilai toleransi antar agama, mengajarkan anak-anak untuk saling menghargai. Baik, sekian dari saya. Banyak kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.